Yuk, adik-adik kita mulai ibadahnya ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan aturan yang baik. Yang pertama, mandi dan berpakaian yang rapi. Lalu siapkan Alkitabnya. Selanjutnya, siapkan dulu tempat persembahannya ya. Terus duduk yang manis dan sopan. Jangan sambil makan, bermain, atau tiduran ya. Karena kita mau menghormati Tuhan. Ayo kita siap beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Gak kerasa ya kita sudah memasuki bulan Agustus. Selama 1 bulan kemarin udah banyak yang kita lalui bersama Tuhan Yesus. Walaupun kita di rumah saja melakukan aktivitas di rumah, tapi kita tetap semangat ya. Betul sekali, tetap semangat Bunda. Nah, siapa yang sudah siap memuji Tuhan hari ini? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Ayo Sekolah Minggu. Silakan duduk kembali, kita berdoa dulu ya. Ya, kita mau awali ibadah kita dengan doa. Mari kita satu hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan menyertai kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya sertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik,
Sudah ada sukacita hari ini? Pastinya dong. Iya, luar biasa. Adakah yang bersusah hati enggak yang ada di sana? Lihat. Ada enggak ya? kayaknya. Ada kayaknya, mana ya senyumnya Iya, ya? mana ya? Senyumnya mana? Iya, senyum. Nah, kita mau memuji Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Yuk kita bangkit berdiri lagi, kita akan memujikan pujian gembira di rumah Tuhan. Ayo. Ayo. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralala, ayo menari. Trililililili, ayo melompat. Tralala, bertepuk tangan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Ada sukacita hari ini. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Lalalala, ayo menari. Lilililili, ayo melompat. Lalalala, bertepuk tangan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, aku gembira, aku bersuka. Menari, melompat, bertepuk tangan. Lalalala, ayo menari. Lilililili, ayo melompat. Lalalala, bertepuk tangan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kita mau memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita akan memujikan pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita cinta pada Tuhan Yesus.
punya mainan baru. Mobil-mobilan dibelikan papaku. Asik, aku bisa main mobil baru. Makasih papa. Uhui, mobil-mobilan baru, mobil-mobil baru. Aku bisa main mobil. Aku sudah selesai menyelesaikan tugas daring dari sekolah. Daripada garing, mending aku main aja. Tapi main apa ya? Ahai, aku mau main Lego saja. Wah, kelihatannya seru nih. Awas, ada mobil baru lewat. Ada mobil baru lewat. Uhui, ada mobil baru lewat. Mobil baru lewat. Mobil baru lewat. Mainanku hancur. Mobil baru lewat. Kamu ini gimana sih? Apa gak lihat? Aku kan sedang main. Ini susah sekali loh nyusunnya. Enak aja. Kamu tuh yang mainnya sembarangan. Ini jalur lintasan mobil aku. Kalau mau main mobil, ya di sana, cari tempatku. Mama, ini koko ini ma. Apa sih Hani? Cerewet kamu? Aduh, Kamu. lagi apa nih? Waduh Hani, kamu kenapa? Kok menangis? Ini kak. Ini koko kak. Kenapa Koko? Yang merusakkan mainanku kak. Enggak, aku kan lagi main mobil baru. Loh. Ngapain dia mainan di tempat mobilku yang lewat? Loh, jangan begitu Koko. Kita itu harus saling berbagi. Kita bisa berbagi tempat bermain bersama itu jauh lebih menyenangkan. Ya Coba. suruh cari tempat yang lain. Koko coba. Kalau misalnya mainan Koko kakak rusak. Ayo, gimana perasaan Koko? Ya sedih. Ah, sama seperti yang dirasakan Hani. Oh iya, kakak ingat punya sebuah cerita firman Tuhan yang sama seperti ini. Bagaimana sedihnya Tuhan ketika bait Allah hancur, tetapi umatnya tidak ada yang mau membangunnya lagi. Mau dengar ceritanya? Mau dengar? Mau Kak. Mau? Mau kak. Nah, adik-adik di rumah pasti penasaran juga kan? Nah, kisahnya diambil dari kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu Alkitab kita ya. Ayo sekarang dibuka kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Kalau sudah ketemu, sebelum membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Bapa kami yang maha mulia, pada hari ini Tuhan kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami anak-anak-Mu dengan penuh Roh Kudus. Ya Bapa, kiranya Tuhan bantu kami untuk bisa mengerti firman Tuhan, dan Tuhan ajarkan kami agar kami bisa melakukannya dalam sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik di rumah bisa menyimak dan ikut membaca di rumah ya. Berikut ini kitabnya akan dibacakan oleh teman-teman kita juga. Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya beginilah firman Tuhan
semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya untuk mendiam rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pula hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang bergelombang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskan oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepada oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel
Bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Terima kasih Adik Grace dan Adik Deo yang sudah membacakan Alkitab kita hari ini. Jadi ceritanya itu begini ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama tentang Hagai. H-A-G-G-A-I. Hagai. Dalam perjanjian lama dinubuatkan oleh para nabi bahwa kerajaan Babel akan datang untuk menghancurkan Yerusalem dan menawan seluruh bangsa Yehuda. Masa pembuangan bangsa Yehuda terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi pada pemerintahan Nebukadnezar kedua. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam masa pengasingan, Tuhan berjanji akan memulihkan dan membebaskan umatnya dan mengembalikan kembali Yerusalem. Pada tahun 520 sebelum Masehi, tergenapilah janji Tuhan. Kerajaan Babel akhirnya berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Pada pemerintahan Raja Persia, bangsa Yehuda diizinkan pulang kembali ke Yerusalem. Rombongan kepulangan bangsa Yehuda dipimpin oleh seorang imam besar bernama Yosua dan seorang bupati bernama Zerubabel. Sesampainya di Yerusalem, bangsa Yehuda mulai sibuk membangun kembali kota Yerusalem dan tempat tinggal mereka. Tetapi ada yang salah dari perilaku bangsa Yehuda ini. Kesalahannya yaitu orang-orang Yehuda ini berkata kalau saat ini bukan waktunya untuk membangun bait Allah. Mereka sibuk memikirkan tempat tinggal mereka masing-masing. Sedangkan bait Allah masih dibiarkan hancur dalam reruntuhan. Sehingga sedihlah hati Tuhan dan mengutus Hagai untuk mengingatkan bangsa itu. Hagai mengingatkan bangsa Yehuda bahwa tidak lama lagi akan datang kekeringan di seluruh tanah dan di setiap hasil usaha mereka, jika bangsa itu tidak segera membangun rumah Tuhan. Karena ketika bait Allah dibangun, maka berkat dan kemuliaan Tuhan nyata atas bangsa itu. Mendengar itu, maka ketakutanlah bangsa itu. Dan atas perintah Zerubabel dan Yosua, bangsa itu pun memulai bekerja membangun bait Allah kembali. Sudah tahu kan ceritanya? Jadi jangan seperti bangsa Yehuda yang sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka semua sibuk membangun rumahnya sendiri dan melupakan Tuhan yang sudah memberikannya berkat sehingga mereka bisa bebas dari masa pembuangan dari bangsa Babel. Nah, hati Tuhan juga ikut sedih. Rumah Tuhan hancur dibiarkan rata dengan tanah. Nah, adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita punya gereja yang bagus dan indah. Nah, kalau kita sudah punya tempat ibadah yang bagus, terus bagaimana dong caranya agar hati Tuhan senang? Ayo, siapa yang tahu? Hani, Koko, ada yang tahu? Rajin ke sekolah minggu, kakak. Juga rajin beribadah. Tidak mencoret-coret sembarangan. Iya, betul. Kita sudah diberikan tempat ibadah yang bagus dengan fasilitas yang lengkap juga. Nah, agar hati Tuhan senang,
kita patut bersyukur dengan rajin beribadah dan ikut memelihara dan juga menjaga rumah Tuhan. Nah, contohnya, tidak mencoret-coret tembok. Jika meminjam barang milik gereja, jangan lupa untuk segera dikembalikan kembali ya. Dan selalu ingat memelihara setiap benda dan tanaman yang ada di sana dan tidak merusaknya ya. Dan kalau membuang sampah, buanglah di tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Kita patut bersyukur ya adik-adik, karena masih banyak teman-teman kita yang belum memiliki tempat ibadah seperti kita. Meskipun sekarang kita hanya ibadah di rumah, tapi tidak apa-apa, yang penting hati kita tetap terus bertekun, berdoa kepada Tuhan. Semoga wabah ini segera berlalu dan kita bisa bersama-sama beribadah di gereja. Bersama papa, kakak, adik, opa, oma, dan teman-teman kita semua. Ya sudah, ayo sekarang Koko dan Hani saling minta maaf ya. Maafin aku ya Hani, aku yang salah merusak mainan Legomu. Iya sudah, nggak apa-apa. Yuk kita main lagi aja. Ayo, sekarang semua sudah bermaafan kan? Kita main Lego bersama ya. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, disilahkan duduk kembali. Sungguh luar biasa Tuhan kita ya. Betul sekali, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita loh Kak. Betul, Ya. iya benar sekali. Jika Tuhan Yesus ada bersama dengan kita semua, kita pasti akan selalu gembira. Ya, kita mau menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku sambil kita mengumpulkan persembahan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah,
Adik-adik, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa, tunduk kepala, kita naikkan doa terhadap Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan menyertai kami. Bapa di dalam surga, kami baru saja mendengarkan firman Tuhan, baru saja mendengarkan cerita Tuhan. Terima kasih kiranya kami anak-anak-Mu boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kami orang tua yang baik, orang tua yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu, taat dan patuh kepada ajaran-ajaran Tuhan. Dan kami mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini untuk negara dan bangsa kami tercinta Indonesia. Biarlah Tuhan memberikan damai dan sejahtera senantiasa di dalam kehidupan kami semua. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, kami baru saja memberikan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh menjadi pelayanan keadilan di muka bumi ini, khususnya di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Jember. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pendidikan kami yang sampai saat ini Tuhan, kami masih belajar dari rumah. Biarlah Tuhan Engkau bekerja atas kami, urapi kami semua anak-anak-Mu untuk bisa mengerti dan memahami apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kami melalui online. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami, Tuhan memberikan kecerdasan, kepandaian, Tuhan memberikan kesabaran kepada orang tua kami di dalam membimbing, mengasuh kami, mendampingi kami di saat belajar. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah Tuhan kesalahan kami, jikalau kami seringkali melalaikan ajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Anak-anak, sungguh luar biasa Tuhan. Iya, benar sekali. Kasih setianya selalu bersama dengan kita. Betul sekali. Nah, berarti kita semua harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya. Ya, benar sekali. Nah, kita memuji Tuhan lagi. Kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus
Adik-adik yang dikasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Pada pagi hari ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan oleh pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Di dalam kami mengikuti ibadah online pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kiranya memelihara kami di sepanjang hari ini di dalam aktivitas kami. Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami yang kami lakukan demi percaya kami kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, masih semangat kan? Ya gitu dong. Anak-anak GKJW. Nah adik-adik, tadi kan sudah mengikuti ibadah online. Ayo, siapa yang masih kangen dengan kakak Dedew? Ayo acung tangan. Ya, senang ya bisa jumpa lagi. Oke, seperti biasanya Kak Dedew akan bagi-bagi hadiah nih di akhir ibadah. Nah, pasti sudah pada nungguin kan hadiah apa ya dari Kak Dedew? Mau nggak? Mau dong. Makanya jangan buru-buru dimatikan HP-nya ya. Nah, yuk disimak pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan 3 contoh menyenangkan hati Tuhan yang berkaitan dengan rumah Tuhan pada tayangan ibadah online tadi. Adik-adik yang menyimak tadi pasti tahu dong jawabannya. Jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar di channel YouTube Ibadah Online hari ini. Dan jangan lupa untuk memberikan nama dan jenjang kelas kalian ya. Jawaban yang benar akan diundi dan akan mendapatkan hadiah menarik. Yuk buruan dijawab. Makanya adik-adik di rumah tetap semangat ya mengikuti ibadah online. Siapa tahu ada hadiah-hadiah menarik yang menunggu kalian. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan selalu memakai masker kemanapun kalian berada. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan. Juga tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.